Jadi saya mulai ya dek ya. Iya. Ini slide satunya ada toh, yang NBS. Sudah mau siapin di sini dek? Sudah. Oke. Ya. Mungkin yang NBS dulu dek, yang NBS dulu di sebelah mana? Dek, jadi ini materinya agak banyak ya. Nanti video sama modulnya ada 2 juga, kan modul refleks primitif sama modul yang ibarat skor. Dibaca ya, dibaca videonya, dilihat di rumah. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan waktu pertemuan kedua. Ya ini sekarang kita pakai 2 PowerPoint ya. Jadi ada refleks primitif sama new balance score dan dengan mempraktekkan untuk cara pemeriksaannya ya. Itu ya nanti harus sudah dilihat ya pertemuan kedua sama ininya apa namanya modulnya kan ada teorinya itu ya dek ya. Terus kamu sudah ngeprint itu lembar interpretasi belum ya? Belum. Biasanya itu ya otomatis loh, nggak usah. Ya yang ini, yang di sini kan nanti bisa sambil. Nah ini kan 1 lembar saja deh itu. Ya jadi ada maturitas fisik sama maturitas neuromuskuler itu dalam 1 lembar di print. Itu jadi masing-masing sudah pegang ya. Itu ada nanti jadi diterangkan sudah ngerti ya. Saya nggak meseni koordinatornya tapi biasanya ya sudah pada tahu itu. Ini apa? Ngeprint pas skill ya, nanti sudah harus ini ya. Oke. Ini saya mulai ya. Jadi ini yang NBS dulu ya. Tadi yang file yang satunya itu yang refleks primitif ya dek ya. Jadi sebenarnya ini 2 materi sebenarnya, cuma sama-sama pada bayi baru lahir sehingga dijadikan 1 ya. Jadi agak banyak ya. Jadi nanti kalau yang teori bisa dibaca sendiri. Saya mulai ya. Jadi bayi baru lahir itu pemeriksaan, jadi sebenarnya seperti pasien, semua pasien itu kan dilakukan pemeriksaan fisik gitu ya dek ya. Cuma kalau pada bayi lahir itu segera ya, harus segera dilakukan. Kalau bisa itu penilaian usia kehamilannya itu dalam 1 jam setelah lahir sampai kurang lebih sebelum usia 12 jam ya. Artinya kalau tidak ada kondisi yang menyebabkan tidak bisa diperiksa, contohnya apa? Ada distres respirasi ya, bayinya sesak gitu ya, jangan sesak terus mau kasih provokasi yang bisa memperburuk kondisi bayinya ya. Jadi kita lakukan segera itu kalau stabil ya. Tujuannya membandingkan bayi menurut nilai standar, pertumbuhan neonatus berdasarkan usia kehamilan. Nah, verifikasi perkiraan obstetrik untuk usia kehamilan. Maksudnya bagaimana? Jadi dari bagian kandungan itu sebenarnya sudah ada dek mau lahir itu konsul ya ke bagian anak, rencana mau dilahirkan bayi usia kehamilan ibunya itu 37 sampai 38 minggu misalnya. Itu sudah ada dari bagian kandungan. Bagian kandungan bisa pakai HPHT hari pertama hari terakhir, bisa pakai USG ya. Terus kenapa setelah lahir itu kita perlu menentukan sebenarnya bayi yang baru lahir ini dari kehamilan berapa minggu ibunya gitu, padahal kan sudah ada ya yang dari kandungan ya. Karena kadang bisa beda deh. Kenapa ya? Kadang HPHT-nya ngitungnya nggak jelas, artinya ibunya lupa HPHT-nya dan sebagainya bisa. Kalau pakai USG itu juga kalau dia datang terus setiap bulan di USG mungkin tepat. Tapi kalau datangnya cuma pas akhir-akhir kehamilan itu bisa tidak sesuai untuk hasil USG karena akhir-akhir kehamilan itu penambahan ukurannya cepat. Ya, jadi pas awal-awal kehamilan itu pembentukan organ apa gitu beratnya nggak begitu nambah bayinya ya, jadi ukuran volumenya biasanya pas akhir-akhir kehamilan yang cepat banget. Kalau nggak ada data pas awal itu kadang bisa berbeda nggak tepat juga meskipun pada USG pas mau lahir seminggu yang lalu terus misalnya seminggu menjelang kelahiran di USG, oh ini kira-kira 41 minggu, itu belum tentu tepat kalau nggak ada data-data yang sebelumnya. Sehingga waktu lahir kita harus memastikan bayi ini kira-kira usia kehamilan ibunya berapa.
Untuk apa? Untuk tahu apakah aterem atau preterem atau postterem. Ya, berdasarkan ya 37 sampai 42 minggu aterem, kurang dari 37 ya berarti preterem, lebih dari 42 berarti postterem. Ini namanya verifikasi. Kemudian identifikasi bayinya apa kurang bulan, lebih bulan. Kemudian nanti di plotting di kurva apakah besar atau kecil untuk usia kehamilan. Amati dan rawat terhadap kemungkinan komplikasi. Misalnya apa? Kok ternyata prematur, itu kita sudah jaga-jaga. Oh, berarti nanti jangan sampai kedinginan bayinya, misal di tempat inkubator. Kemudian juga gula darahnya dicek kan gitu, karena kan cenderung hipoglikemi. Nih, nah tadi sudah instrumen untuk menilai usia kehamilan bayi. Jadi kita setelah lahir kan kita nilai ini kira-kira berapa sih bayi yang baru lahir ini dari kehamilan berapa gitu ya. Itu memakai Balat score. Balat score itu isinya ada menilai perkembangan fisik atau maturitas fisik dan maturitas neuromuskuler. Jadi ada dua. Balat score itu yang kita gunakan sekarang, dulu yang digunakan skor Dubowitz. Ini lebih rumit ya, jadi ya sekarang yang digunakan Balat score. Tidak boleh dilakukan terburu-buru pemeriksaan new Balat score-nya, harus sistematis. Bayinya stabil, keadaan tenang, pemeriksaan paling akurat untuk maturitas fisik itu segera setelah lahir ya, karena mudah. Yang maturitas fisik itu cukup diamati saja, sedangkan diamati sama paling menyentuh sedikit. Tapi kalau maturitas neurologis itu perlu ini ya, ditekuk, di apa, jadi itu harus stabil. Maturitas neurologis itu bila proses kelahirannya sulit, ulang lagi setelah 24 jam. Maksudnya gimana? Tadi kan harusnya kita meriksa itu kan segera atau paling enggak dalam 12 jam pertama ya. Terus maturitas fisiknya sudah didapatkan skornya. Terus mau maturitas neuromuskuler misal belum dilakukan atau tengah-tengah pemeriksaan ternyata kok bayinya sesak atau apa, sudah berhenti ya. Jadi bisa diulang setelah 24 jam. Jadi yang diulang yang hanya yang maturitas neuromuskuler, karena yang fisik mungkin sudah bisa dilakukan gitu ya. Bila penilaian neurologis tidak dilakukan, gunakan perkiraan usia kehamilan berdasarkan skor ganda penilaian fisik. Ternyata 24 jam berikutnya bayinya belum stabil, sudah tidak usah dilakukan. Terus gimana usia kehamilannya? Cukup yang hasil dari penilaian maturitas fisik tadi dikalikan 2. Ketemu berapa nanti dibandingkan sama lembar ini ya, nantinya deh. Ini contoh ya, contoh maturitas fisik nanti kita bahas masing-masing. Maturitas fisik itu kita mengamati kulitnya, melihat lanugonya, terus permukaan pantatnya, payudaranya, mata atau telinga sama genitalia. Genitalia kalau laki-laki ya dilihat. Jadi ini sebenarnya satu item ya, apakah pria atau wanita. Nah, ini maturitas fisik. Maturitas neuromuskuler juga ada seperti ini. Ininya apa? Tabelnya intinya itulah, kamu tidak bawa itu loh dek. Ini yang bawah itu yang ada. Nah ini maturitas neuromuskuler. Ada ini postur ya, postur itu sikap tubuh. Ini persegi jendela, recoil tangan atau unrecoil, poplial angle atau sudut popliteal, ya, scar sign atau tanda selempang, dan tumit ke kuping atau heel to ear. Ini jadi atasnya tabel tadi itu ada nilainya ini deh, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Jadi ini tuh gandeng sama yang maturitas fisik. Bisa bayangkan nggak? Tadi kan nggak ada min 1, 0, 1-nya kan nggak ada. Sebenarnya ya urutnya ini ya, gitu. Jadi yang paling kiri ya min 1, paling kanan ya 5 gitu maksudnya ya. Nah, kita balik ke sana ya, ini sudah ngerti ya. Ini itemnya dari maturitas neuromuskuler. Terus kita kan masih membahas fisik ya. Maturitas fisik ada kulit, lanugo tadi. Nah, ini jadi kulit, lanugo ya berarti ini min 1 dan seterusnya. Ngerti ya maksudnya ya?
Nah, tabelnya seperti itu. Kemudian ini yang maturitas fisik ada 6 item: kulit, lanugo, permukaan plantar. Jadi plantar itu kan permukaan telapak kaki ya. Jadi nggak pernah kita nyoba skor melihat permukaan tangan ya. Yang dilihat hanya permukaan kaki karena itemnya adalah permukaan plantar. Kemudian payudara, mata dan telinga dan genital. Nah, ini kamu ini dulu. Yang ini mana sih? Oh, ini dek. Ini belum saya tadi. Untuk penilaian maturitas fisik dan neuromuskular, beri tanda silang pada kotak yang paling menjelaskan tentang bayi. Bila dilakukan pemeriksaan kedua, beri tanda 0. Kalau pemeriksaan pertama silang. Maksudnya gimana ini yang dilakukan pemeriksaan kedua? Contohnya yang tadi nggak stabil, berhenti. Kan besoknya itu kalian tandanya meriksa jadinya lingkaran bukan silang. Maksudnya mana sih silang sama ini? Misal ya. Kulit, pas meriksa kulit ternyata dia itu cenderung yang ini paling kanan misalnya. Jadi ini kasar, pecah-pecah ya. Wrinkle itu keriput. Oh, berarti yang sesuai untuk anak ini yang ini disilang. Lanugo masih jarang disilang. Contoh ya ini. Permukaan plantar, garis kakinya sudah di seluruh telapak disilang. Terus 6 item ini mana yang sesuai disilang? Kan atasnya ada tadi nilainya tadi? Iya. 1 benar berapa? Di jumlah. Ketemulah jumlah maturitas fisik. Sampai sini paham? Paham. Nanti demikian juga maturitas neuromuskular. Tapi maturitas neuromuskular ada pemeriksaan cara-caranya. Ini kita ke fisik dulu. Terus maturitas fisik dan neuromuskular, skornya ditambahkan. Di jumlah ketemu berapa? Misal kok ketemu total 30, berarti setara dengan kehamilan 36 minggu. Gitu ya. Misal 35 setara dengan 38 minggu. Misal kok ketemunya skornya 33, gimana? Ya setara kehamilan 36 sampai 38 minggu. Paham sampai sini? Paham. Jadi caranya nyekoring sama menginterpretasi seperti itu. Nanti lembarnya dalam 1 lembar. Sekarang kita masing-masing, misal kulit. Tadi gini, nanti ya dipelajari itunya lah. Sebenarnya waktu kita menentukan umur kehamilan itu sekaligus kita melakukan pemeriksaan fisik. Misal kita melihat kulit, kan tadi kan yang di lembarnya yang kotak-kotak tadi kan terlihat tuh di situ opak apa enggak, tekstur itu ada semua. Kita melihat itu, tapi jangan lupa sekalian melihat yang lain-lainnya yang ada di situ juga sebenarnya. Nanti yang di bawah ini masih yang ada di lembar kotak. Ini menerangkan bahwa semakin bayi itu matur, maka jaringan subkutannya itu semakin berkembang atau semakin tebal. Vena-venanya menjadi semakin sedikit terlihat. Ya, jadi kalau semakin prematur itu venanya terlihat, terutama di abdomen. Jadi kayak ada pembuluh darah terlihat karena kulitnya tipis transparan, jadinya terlihat. Semakin matur, kulitnya itu semakin padat, jadi nggak transparan. Venanya juga semakin hilang atau tidak terlihat. Ini contohnya. Ini pasti prematur deh, seperti ini masih merah, transparan. Ini kalau dekati vena-venanya terlihat ini ya. Jadi ini contohnya 8 minggu masih gelatin, variabel ya. Ini masih kulitnya tipis, translucent. Lama-lama bagaimana? Semakin ini ya tebal, venanya semakin jarang gitu dengan bertambahnya usia. Nah ini 40 minggu kan anterum 40 minggu dan sudah lumayan jauh ya dari mulai anterumnya. Ini pembuluh darahnya ini sudah nggak terlihat ya. Ini kulitnya itu menjadi ini kasar ya, kasar sama pecah-pecah ya. Nah ini yang skor dari kotak-kotak itu di bahasa Indonesia kan dek, yang tadi itu
-1 itu kalau transparan, lengket, kalau 0 itu translucent, gelatin, dan seterusnya. Nah, ini yang saya katakan sambil menentukan kita itu mau hilang yang mana, itu juga dilihat apa saja yang ada pada bayi. Kita kan tadi lagi meriksa kulit ya, poin yang kulit dilihat ya, yang nggak ada di situ tuh ada apa lagi, apa aja. Bisa di kepalanya ya, jadi ini ada bekas elektroda, scalp electrode misalnya. Ini ada bulatan di sini, bekas korset. Korset itu zaman dulu, sekarang mungkin jarang yang menggunakan, hanya di daerah-daerah yang mungkin merujuk mau seksio itu susah transportasinya, atau mungkin SPOG-nya lagi tidak ada misalnya ya. Korset itu yang kayak tang itu deh, kayak tang. Bisa kamu tahu tang nggak? Modelnya ya kayak penjepit gitu. Itu digunakan untuk mengeluarkan kepala bayi, sehingga kan ada ini ya. Jadi kan bentuk kan kalau normal kan tidak kepala ya, yang keluar kan kepala dulu. Nah itu tidak bisa keluar sedikit kok, misalnya sempit misalnya ya, timbul sempit, atau kepalanya yang besar misalnya ya, misalnya ya besar semuanya sebenarnya, tapi karena kepala yang keluar duluan kan jadi dikeluarkan dulu ya kepala, terus dibantu pakai alat bantu. Ini prosesnya seperti itu, jadi kayak tang gitu, jadi dia pas dibantu tapi tetap harus ada tekanan dari ibunya, enggak kok ibunya diam bisa keluar dengan tang, itu tidak mungkin ya, tetap ada tapi dibantu memudahkan tertarik keluar, itu korset. Nah vakum ini deh bekasnya ini. Vakum itu kayak kop, ngerti kop deh ya, bentuknya bunyi kayak karet gitu. Tekanannya itu selangnya dihubungkan sama mesin. Ini sudah jarang juga, tapi saya dulu masih menjumpai ya. Dihubungkan mesinnya itu ada tekanan negatif, sehingga makanya bunyi terus ditarik, makanya ada bekasnya seperti itu ya. Jadi bisa vakum, bisa korset. Nah kemudian ini ada titik-titik putih ini, kecil-kecil yang warnanya putih. Ini disebut dengan milia ya. Ini sebenarnya karena aktivitas kelenjar sebasea. Jadi nanti lama-lama hilang, tidak perlu terapi ya. Jadi kalau ada yang banyak titik-titiknya seperti ini normal. Ini juga, ini sering ya di hidung, warnanya itu lebih kuning. Kalau yang milia tadi kan putih dan nyebar. Kalau ini di hidung dan agak banyak ya, jadi gerombol seperti ini. Ini juga aktivitas sebasea ya. Ini karena sebasea hiperplasia lebih kuning. Ini karena pengaruh androgen di dalam kandungan, dia ini nanti akan menghilang sendiri, jadi nggak perlu obat. Nah ini Mongolian blue gray spot ya, jadi ini yang biru-biru ini biasanya banyak termasuk kita ya, karena ini Asia ya kita ya. Nah ini dengan nanti akan semakin menghilang dengan bertambahnya usia, tapi memang perlu waktu lama ya, bisa sampai umur 1 tahun. Nah yang ini namanya skin tag ya, jadi ini D2 ini ya, contohnya ini skin tag. Kalau ini di dada ini disebut skin tag. Sebenarnya banyak nggak hanya di dada, misalnya di telinga itu sering juga, itu namanya ear tag. Di vagina kadang juga namanya vaginal tag kayak gitu ya. Ini nanti nggak harus segera, tetapi secara kosmetik memang bisa diambil ya, bisa ke dokter kulit ya biasanya. Tapi tidak harus segera, jadi menunggu usia tidak masalah ya. Nah, yang ini yang merah-merah ini, nah ini juga di sini. Ini sebenarnya nama lainnya ya, salmon patch, angle pieces, stop bite, itu nama-nama lainnya ya. Ini nanti juga menghilang sendiri. Nah, sekarang erythema toxicum ini. Jadi merah-merah ini, jadi tapi ujungnya itu ada papulnya atau pustul. Jadi kadang ada airnya sedikit, ada yang hanya menonjol sedikit. Dasarnya warna merah. Jadi misal kayak ini ya, Dek. Ini kan ada titiknya tapi ada dasarnya. Ini juga ada titiknya, ada dasarnya gitu ya. Nah, ini normal ya, nggak perlu terapi. Tapi perhatikan, kalau ada seperti ini, itu harus dilihat. Ini kan kebetulan gambarnya kan di sekitar pempes ya ini ya. Dulu ada apa enggak gitu, karena ruam itu ya juga hampir mirip seperti ini, ruam popok ya. Jadi
Kalau ini Erythema toxicum nggak mengenal lokasi sebenarnya, nggak di situ aja. Ini kebetulan gambarnya di situ. Jadi sebenarnya bisa di dada, di punggung atas gitu ya. Itu kalau memang bukan ruang pokok, memang Erythema toxicum nggak perlu obat. Kalau ruang pokok ya ada obatnya ya. Misalnya di tempat lain nggak ada, betul-betul hanya yang kena pempes atau kena popok ya, dia beras ya, itu ada obatnya. Kalau yang ini yang Erythema toxicum. Nah ini cafe outlet ya, ini sebenarnya ini karena melanin ya, hormon melanin yang harus diperhatikan. Jadi ini yang hitamnya diperhatikan adalah kalau jumlahnya itu banyak, misal cuma 1 atau 2 tidak apa-apa, tapi kalau banyak lebih dari 6 dan juga lebih besar dari setengah sentimeter, harus waspada, jangan-jangan ada neurofibromatosis ya. Jadi kalau neurofibromatosis itu ini apa, selain kulit, ini biasanya anaknya bisa kejang ya. Jadi suatu kelainan juga ya, kelainan bukan kulit aja tapi kelainan persarafan. Makanya itu harus diobservasi. Ini hanya cafe outlet atau kondisi neurofibromatosis. Nah, kulit sudah selesai. Kulit tadi intinya inspeksi saja, ya, dilihat dia sesuai dengan yang mana, sesuai dengan yang mana sambil melihat kondisi-kondisi kulit yang lain, ya. Tapi yang untuk menentukan usia kehamilan, ya, yang hanya ada di tabel tadi, Dek. Jadi di yang untuk usia kehamilan itu nggak ada cafe outlet, Erythema toxicum itu nggak ada, ya. Tapi kita sambil melakukan pemeriksaan fisik keseluruhan. Ngerti ya maksudnya ya? Oke, nah sekarang lanugo ini juga poin dari ini apa? NBS ya. Lanugo itu rambut-rambut tipis. Ya, tipis. Kalau rambut betulan kan ya, berombol, hitam kan gitu. Kalau rambut-rambut tipis itu ya tipis, betul-betul tipis yang di tubuhnya. Mulai ada umur 20 minggu kehamilan, 28 minggu, ini ada yang menyebut 24 minggu ya, ini ada yang 20 minggu sudah muncul, 28 minggu itu buahnya. Jadi kalau misalnya lahir umur 7 bulan mungkin lanugonya masih banyak sekali ya, karena dia memang waktu melimpah. Dengan bertambahnya usia kehamilan dia semakin menipis ya, tadinya mulai tumbuh kemudian bertambah banyak. Semakin usia kehamilannya semakin tua, usia kehamilannya dia menipis ya. Terutama ini dulu menghilangnya yang di muka. Kemudian ke 38 minggu itu hanya 38 kan sudah terem ya, Dek ya. Misal lahir itu kita mencarinya di sini, di bahu belakang ya. Jadi masih ini di ini ya, shoulder. Nah ini tadi sudah, nanti yang di kotak-kotak itu ya, Dek. Nah ini nggak ada di itu apa, di kotak-kotaknya ya. Jadi waktu melihat lanugo itu kan kita lihat juga vernix ya. Vernixnya itu ini sebenarnya warnanya nggak gini ya, Dek. Yang warnanya itu putih, Dek. Ini terlalu kuning ya. Jadi sebenarnya putih. Jadi bayi itu macam-macam, Dek. Ada yang lahir itu bersih, nggak ada kayak gini. Ada yang seluruh tubuh, jadi kayak badut itu ya, ada ya. Jadi sininya ya putih-putih seluruh. Ada yang cuma badannya, tapi ada yang banyak, pokoknya kayak badut. Dan itu kita nggak usah membersihkan ya. Karena dia itu fungsinya sebenarnya apa, Dek? Itu juga fungsi sebagai tadi penghangat sebenarnya. Jadi dibersihkan itu cuma cairan ketubannya aja ya. Jadi dibersihkan, yang ininya enggak usah. Jadi meh tebelnya apa udah dibiarkan. Nanti kalau sudah waktunya mandi ya, biasanya dimandikan itu kalau bayinya stabil, sudah usianya 6 jam itu baru dimandikan, Dek. Itu ya enggak apa-apa dibersihkan kalau sudah 6 jam sejak lahirnya. Nah, vernix ini juga dia akan ini ya, Dek, apa namanya, seperti lanugo tadi ini ya, mulai 34 minggu dan seterusnya sampai akhirnya itu harusnya menghilang. Ini usia 40 minggu. Nah sekarang plantar. Nah ini ada di itu di poinnya dari NBS. Jadi yang dilihat itu rajah kakinya ya.
Semakin prematur wajah kakinya itu hanya di atas ini, ya, atau malah belum terbentuk, jadi masih halus, ya. Kemudian tambah usia kehamilan ada, ya. Kalau semakin tambah usia kehamilannya wajahnya semakin ke bawah. Gambar seperti ini berarti 2/3 anterior, nih, ya, artinya ini kan ini sepertiga, ini 2/3, ya, gitu. Ini sudah. Nah, waktu meriksa kanker itu sekalian dilihat bentuk kakinya normal apa enggak, bentuknya, kemudian jarinya. Contoh yang ini kan melengkung ya, harusnya kan lurus. Harusnya yang normal itu seperti ini, posisi anatomis. Jadi ininya lurus, terus ininya tuh gini deh. Kakinya kalau dilihat gini, maksudnya naik gini ya. Nah, yang gambar ini yang club fit ya, club fit itu tulangnya ini bengkok ke sini deh. Terutama adalah ininya. Ini deh. Kan harusnya gini toh. Ini tuh melengkung gini. Ya. Ini bisa bilateral, bisa salah satu. Jadi tidak harus dua-duanya. Misalnya yang dextra saja misalnya ya. Kita lihat normalnya lah. Kalau ini masalah jarinya, ini sindaktili. Jadi gabung ya. Ini polisindaktili, ini yang gabung lebih dari 2 ya. Nah, payudara itu termasuk tadi di dalam pemeriksaan. Jadi cukup dilihat payudaranya. Kalau sebelum 28 minggu itu belum nampak ya, nipelnya. Nipel itu berarti putingnya. 28 sampai 32 bagaimana? Mulai nampak tapi belum ada areola mami. 32 sampai 37 itu sudah jelas ya, nipel maupun areolanya. Semakin tambah umur 38 sampai 40 itu sudah menonjol, jadi sudah areolanya juga menonjol. Nah ini ya yang penjelasannya, ini gambarnya. Misal contoh ini 28 minggu ini belum terbentuk deh ya, jaringan payudaranya, areolanya juga belum terlihat. Terus ini 32 minggu ya, areolanya sudah terlihat ya, jaringan payudaranya sudah ya terlihat, sebenarnya sudah agak menonjol tapi kan masih lumayan datar. Nah kalau yang ini kan sudah menonjol, jadi nipelnya agak terlihat, areolanya terlihat, sama jaringan payudaranya sudah menonjol ya. Nah ini mata ya, mata ada di pemeriksaan NBS-nya ya. Mata ini dievaluasi, semakin prematur ininya semakin menutup seperti ini ya. Ini sebelum 26 minggu itu fusi ya, fusi itu menutup atau menyatu, jadi memang sulit dibuka, itu sulit ya, semakin preterm semakin sulit. Nah ini mata telinga, oke. Kemudian waktu periksa mata dilakukan juga ada nggak kelainan, misal ini contoh ini katarak ini deh, terlihat ya. Ini jadi kongenital katarak. Kenapa kongenital? Dari lahir sudah ada kataraknya ya. Jadi kalau orang tua misalnya kan juga bisa katarak, namanya katarak senilis ya. Kalau ini kan baru lahir sudah katarak, berarti kongenital katarak. Misal apa kok bisa? Misalnya rubella ya, kongenital rubella syndrome. Itu bisa ada katarak seperti ini. Kemudian edem palpebral, edem ini kelopak mata. Nih, terus ini warna merah ini terlihat tidak kamu? Terlihat ya, ini adalah subconjunctival hemorrhage. Contohnya bagaimana? Misal pada persalinan normal, ya persalinan normal kan lewat jalan lahir, ibunya ngeden, ya memang kan butuh untuk mengeluarkan, ngeden, lahirnya lama, sulit, bisa pembuluh darah matanya pecah, ya namanya subconjunctival hemorrhage. Ini nggak perlu terapi, diobservasi dulu sampai umur 1 bulan. Kalau masih ada, berarti belum terserap sendiri. Nah itu harus dikonsulkan ke bagian mata untuk dilihat ada perdarahan aktif atau enggak, ada kelainan lain atau enggak. Tapi kalau normalnya umur 1 bulan ini sudah bersih ya. Kalau tidak terjadi apa-apa, hanya subconjunctival hemorrhage. Nah ini telinga, telinga ya dilihat ya. Nah kalau telinga tuh gini deh. Jadi semakin prematur ininya ya, kartilagonya belum sempurna, belum kaku. Kita ngeceknya gini, ini ditekuk ke pipi, kemudian lepaskan. Kalau dilepaskan itu kalau aterem langsung balik ke posisi semula ya. Kenapa? Karena sudah keras kartilagonya. Tapi kalau preterem nempel terus, jadi
baliknya luang, mau tinggal ke kamar mandi apa belum balik ya. Jadi itu ngeceknya apa kaki lakunya itu sudah kaku apa belum, itu namanya recoil. Ini recoil ya, jadi balik ke posisi semula. Nah, lihat juga ada hal-hal lain nggak di telinga ya. Ear tag ini ear tagnya ini kayak tadi loh dek, skin tag kalau tadi namanya. Ini ear tag, ini tonjolan di telinga. Ear pit ini yang ini ada panahnya, preauricular pit. Jadi banyak ini dek, ear tag sama preauricular pit itu banyak. Jadi kayak cekungan di dekat telinga. Loop ear itu ini, jadi telinganya bagian atas nekuk. Ini ya, tapi nggak mengganggu fungsi karena ini hanyalah auricula ya. Jadi nggak mempengaruhi dalam-dalamnya. Yang ini prominent ear itu telinganya menghadap ke depan deh. Ya, jadi kan normalnya ya agak ke lateral ya. Ini tuh lebih menghadap depan semua ya. Ini prominent ear. Genitalia laki-laki apa perempuan? Nah kalau semakin anterem itu bagaimana? Kalau laki-laki testisnya sudah turun, ya. Kalau anterem. Kemudian skrotumnya, rugenya sudah terlihat sempurna, ya, sudah ada. Untuk ngecek testis harus dipalpasi ya, dek. Jangan diinspeksi saja. Jadi dipalpasi. Ini kebetulan laki-laki ya. Dipalpasi dua-duanya testisnya. Ada nggak testisnya dekstra maupun sinistra? Normalnya ya dua, ya normal. Misal satunya ada, satunya nggak ada, gimana? Yang nggak ada mana? Misalnya yang kosong berarti kan undesensus testiculorum dekstra. Misalnya nggak ada yang kanan, nggak ada dua-duanya ya undesensus testiculorum bilateral. Ya, kalau sudah ada dua-duanya berarti ya normal. Nah yang rugenya cukup dilihat, skrotumnya itu rugenya sudah terbentuk sempurna apa enggak? Itu cukup dilihat. Ya kalau yang ini, nah kalau yang perempuan bagaimana? Kalau perempuan bisa hanya dilihat ya. Perempuan itu lihatlah labia mayora, klitoris sama labia minora. Pertama itu. Yang anterem itu labia mayoranya sudah menutupi labia minora, klitorisnya sudah tertutup labia mayora maupun minora, tidak menonjol. Ya. Kalau semakin preteral bagaimana? Terbuka deh. Jadi klitorisnya menonjol, labia mayoranya tidak menutupi labia minora. Nah ini ada ya penjelasannya. Nah waktu memeriksa genitalia perhatikan juga ada nggak hidrokel. Jadi hidrokel ini terisi cairan. Terlihat kalau testis nggak tegang seperti ini deh. Ini kan tegang ya, maksudnya keras ya, keras dan tegang. Periksa pakai senter ya dari samping. Kalau hidrokel itu kan berisi cairan ya dek. Itu ini apa? Ya terlihat merah ya, maksudnya terlihat kalau isinya itu bukan jaringan padat. Ya, jadi mungkin testisnya cuma di bawah, lainnya itu cairan misalnya, itu bisa terlihat. Tapi memang memastikannya dengan USG ya, di USG testis. Ini ada sensus testis kan terlihat ya, ini sebenarnya kalau tapi tetap harus dipalpasi. Ini kan terlihat kempes ya dia. Hipospadia, jadi lubangnya itu enggak di ujungnya, agak di bawahnya sini ya. Lubangnya, jadi OUE-nya itu hipospadia, makanya di bawahnya sini deh. Ya. Hymenal tag lah, ini tonjolan yang di hymen. Ya, yang kayak tadi yang skin tag, ear tag, ini ada yang hymenal tag. Nah, sudah ya. Jadi itu yang maturitas fisik. Tadi apa aja? Coba sebutkan maturitas fisik tadi. Kulit. Terus Lalu kulitnya kuras terus. Ada kulit, terus mata. Ya, terus lanugo. Terus lanugo. Terus Permukaan pelantar. apa? Pelantar. Terus payudara. Terus genitalia. Ya, jadi dek, yang mata dan telinga itu ininya dijadiin satu ya. Ini
Nah ini ya dek, ini dijadikan satu item ya. Terus genitalianya ini salah satu, jadi nggak mungkin mesti dua ya. Jadi totalnya itu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mata atau telinga ya, dijadikan satu. Oke, kemudian sekarang maturitas neuromuskuler. Nah ini yang memprovokasi, artinya kita melakukan anu ya,